Negara kalah perang dalam perang siber. Ironisnya Menkominfo Budi Aris Setiadi justru bilang alhamdulillah masyarakat pun membuat petisi yang menuntut orang dekat Presiden Joko Widodo itu untuk mundur dari jabatannya. Hari Kamis lalu, Komisi 1 DPR memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian dalam rapat kerja di gedung DPR RI. Rapat kerja ini digelar seminggu setelah Pusat Data Nasional atau PDN diretas yang mengakibatkan kekacauan layanan pemerintah dan hilangnya data publik yang penting. Mirisnya, pemerintah mengakui tidak bisa memulihkan sebagian data di Pusat Data Nasional. Dalam rapat ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi berusaha menyampaikan paparan optimis dan bersyukur karena yang menyerang PDN bukan entitas state tapi non-state. Karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja, ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena orang nyerang negara berat. Pernyataan Menkominfo ini dikritik keras anggota Komisi 1 DPR, sebab Menkominfo justru ingin mengesankan ini bukan masalah serius. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah, Pak. Harusnya innalillahi, Pak. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Ya. Karena Pak, prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun ya menurut laporan nih ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.029 insiden begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Pada rapat ini, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mengkritik keras Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang tidak menyiapkan cadangan data di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 yang berlokasi di Surabaya. Hinsa menyatakan seharusnya Kominfo telah menyiapkan cadangan data secara menyeluruh yang terdapat di PDNS2 di Surabaya maupun di PDNS1 di Serpong, sesuai dengan prosedur keamanan sistem pemerintahan basis elektronik. Kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kenapa tidak ada? Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak. Itu yang banyak dipertanyakan oleh para pakar IT, Pak. Betul. Mengapa kok tidak ada? Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti akan dijawab. Ranahnya Pak Kominfo ya, yang nanti akan dijawab. Siap. Sedikit saja, berapa persen yang terbackup di Batam? Berapa persen yang terbackup di Batam? 2%. Hanya 2% dari hanya 2% ya, itu dari data yang ada di Surabaya. PDNS yang 2. Dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2%. Ya. Mengenai tidak adanya backup data, Menkominfo Budi Ari menyatakan bahwa regulasinya memang tidak ada kewajiban bagi kementerian dan lembaga membuat backup. Ia secara tidak langsung justru menyalahkan kementerian dan lembaga, sekaligus bisa memahami karena ada kesulitan menjelaskan ke otoritas keuangan. Di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui, kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah kita bilang enggak. Evaluasi kita
dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama. Jawaban Menkominfo ini justru dikritik keras Komisi 1 karena yang terjadi adalah saling menyalahkan di antara kementerian dan lembaga di pemerintah. Tolong di sini kita nggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa ini KL-KL lain nggak mau backup gitu. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi gitu. Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah? Kalau udah nggak kompak nggak beres. Di luar gedung DPR RI muncul petisi yang meminta Menkominfo mundur dari kursi menteri. Petisi desakan mundur itu muncul 26 Juni lalu. Dalam petisi itu, masyarakat meminta agar Budi Ari bertanggung jawab atas berbagai serangan siber dan puncaknya adalah peretasan Pusat Data Nasional. Petisi yang menuntut Menkominfo mundur merupakan langkah simbolik yang ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban kepada negara. Pemerintah pun dinilai tidak transparan karena tak merinci situs mana saja yang terkena serangan siber meskipun menyebutkan jumlahnya. Serangan yang melumpuhkan Pusat Data Nasional bukan hal sepele yang cukup dijawab secara verbal. Harus ada pihak yang bertanggung jawab dan dihukum baik secara pidana maupun politik, agar ada efek jera terhadap apa yang disebut DPR sebagai kebodohan nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.